Iya, Bu. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa kuliah untuk pertemuan yang keempat, dan hari ini kita akan membahas tentang hasil observasi duafa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di komunitas masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan kesetaraan, keadilan, dan kebaikan bagi sesama, dan memastikan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Baik teman-teman, marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan dari kelompok siapa dulu yang akan presentasi. Saya persilahkan siapa yang akan presentasi. Kalau gitu Ibu yang tunjuk ya. Baik, kelompok pertama silakan presentasi dari Vivi Nafila, Danu Ardiansyah, Anissa Nurul Fauzia, Suci Rahmawati, dan Fajriah. Ini ada 5 orang. Silakan presentasi di presentasi sekarang. Ibu bantu share screen. Silakan. Ya, di layar sudah nampak ya? Udah, Bu. Oke, silakan yang mau presentasi siapa? Saya Vivi, Bu. Oke, silakan Vi. Dikenalkan dulu timnya. Kameranya dibuka Vi kalau presentasi. Oh iya. Oke, silakan Vivi. Perkenalkan, saya Vivi dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kandidat, terutama dari kandidat saya, Bu. Ada 2 orang. Dikenalkan dulu nama timnya. Yang kedua ada Danu Ardiansyah, ketiga Anissa Nurul Fauzia, keempat Suci Rahmawati, dan yang kelima Fajriah. Nanti pada saat presentasi juga disebutkan dipresentasikan daerahnya ya. Oh iya, Bu. Bentar, ini nggak bisa di-enter. Slide-nya Ibu ulang lagi. Oke, ini ya pengumpulan data hasil observasi. Silakan. Ya, target pertama itu ada Bu Mariam, umurnya 71 tahun, statusnya janda, pekerjaannya tukang urut, domisilinya itu di Krukut, Bu, kurang lebih sekitar hanya 200 meter jaraknya dari tempat saya tinggal, rumah saya sendiri. Jumlah tanggungannya itu anak 2 orang, tapi setahu saya anaknya itu anak angkat, Bu. Nah, kemarin itu saya sempat ke sana 2 kali, Bu, tapi nggak ada orangnya. Jadi saya belum ada dokumentasi foto, Bu, untuk kedua kandidat ini. Insya Allah, karena hari ini saya full kuliah, besok pagi atau siang saya baru ke 2 rumah target itu lagi, Bu, untuk ambil dokumentasinya. Oke, ini anaknya 2, usia berapa? Iya. Udah yang pertama itu cowok, sekitar 3 bulan gitu, Bu, tapi belum nikah. Oke, yang kedua? Karena satu keluarga itu 3 orang, itu tuh ini semua, Bu, tunarungu semua. Jadi ini disabilitas semua, tunarungu? Iya, jadi aku kurang tahu sih entah itu dia emang genetik atau gimana, karena belum ketemu orangnya lagi kemarin, Bu. Satu rumah itu 3 sama semuanya, Bu.
Yang kedua Rumahnya itu ngontrak atau gimana? Atau kayaknya rumah rumah sendiri sendiri? sih Bu, rumah sendiri, cuman apa namanya, serba ini sih Bu, serba terbatas. Saya sering lihat karena kan tiap mau keluar jalan raya kan lewat rumahnya. Itu tuh dia jarang banget pakai listrik gitu Bu. Jadi cuma pakai apa tuh yang kayak obor gitu Bu lampunya. Kok Iya. nggak ditulis itu datanya bahwa rumahnya nggak punya listrik, pakai Itu Bu obor? ada di slide satunya Bu. Oh, di slide kedua. Di slide satunya ada. Ah, Ini gimana sih? Sebentar ya, ini apa namanya? Oke, silakan lanjut. ya sih Bu, kurang lebih itu. Dan emang setahu saya tuh yang paling dekat, yang emang udah lama saya tahu sih dia sih Bu sejauh ini. Kalau yang lainnya itu atau yang target kedua itu masih bisa jadi option sih Bu. Tapi menurut saya yang paling pertama sih dari target saya ini sih Bu kandidatnya. Kalau target kedua, dijelasin dulu. Target kedua ini namanya Umi Suryani, umurnya 65 tahunan, statusnya janda karena suaminya sudah meninggal. Pekerjaannya memandikan jenazah, domisilinya Krukut juga, Depok, dekat rumah saya, tapi udah keluar jalan raya gitu, Bu. Jumlah tanggungannya cucu juga 2 orang, yang setahu saya itu cucunya itu dititipin di rumah si beliau ini, tapi saya kurang tahu dititipinnya itu alasannya kenapa, Bu. Jadi anaknya dari Umi Suryani ini nggak jelas gitu atau gimana? Iya, ada sih Bu satu, karena yang satu itu cewek dulu sempat satu sekolah SD sama saya Bu, cuma karena udah nikah, tapi si cucunya ini bukan cucu dari yang teman SD saya itu sih Bu, kayaknya dari anaknya, tapi saya kurang tahu jelas gimana Bu, kenapa dititipin. Oke, kalau dari segi tempat tinggalnya gimana? Lebih Itu Bu ada miskin di atau slide gimana? selanjutnya. Dia ngontrak sih Bu, karena saya sebelumnya udah pernah ke rumah beliau, karena waktu almarhum nenek saya meninggal yang mandiin kan dia Bu. Terus saya ke rumahnya, dia ngontrak. Terus yang terakhir itu juga sekitar bulan Juni atau Juli yang lalu, dia sempat, karena kan lumayan deket sama saya Bu, karena dia tuh kayak ini loh Bu, kayak suka ngebaur gitu ke tetangga gitu, nenek-nenek suka nongol gitu loh Bu. Jadi lumayan kenal sama saya juga. Waktu bulan Juni Juli lalu itu sempat ngechat saya Bu, dia bilang, Neng kalau ada handphone yang udah pakai atau apa, kasih ke, kan Umi ya Bu, kasih ke Umi ya, soalnya Umi tuh susah komunikasi sama anaknya, mungkin mau nanyain si cucunya ini atau gimana ya Bu, saya nggak nanya lebih atau gimana itu Bu. Jadi saya komunikasi untuk kasih handphone itu Bu, udah belum kesana lagi, kemarin belum ketemunya. Oke, makasih. Cucunya ini umur berapa aja? Yang terakhir itu dua-duanya cowok, yang terakhir itu sekitar SD kelas 6, yang pertama udah SMP tapi nggak tahu sih Bu kelas berapa. Kayak sih SMP sama SD cowok dua-duanya. Oke, makasih Vivi ya. Iya Bu. Nanti kita diskusikan. Iya Bu. Selanjutnya, Danu Ardiansyah. Silakan Danu. Vi, kalau misalnya punya Vivi dibikin kayak gini, bisa nggak lebih mudah nih? Oh, bisa Bu. Dibikin sekarang ya, supaya datanya lebih mudah. Oh, iya Bu. Danu? Iya, hadir Bu. Ya, silakan Danu. Iya Bu, saya bacain dari PPT ya Bu. Jadi Ya.
data yang pertama ini namanya Ibu Eti, Bu. Nah, beliau usianya kurang lebih 60 tahun ya, Bu. Nah, terus statusnya itu janda, Ibu, ditinggal meninggal. Nah, terus Berarti untuk ditulis janda meninggal gitu atau janda apa namanya? Ya janda meninggal gitu. Janda dan oh ya nanti suami. saya perbaiki, Bu. Iya, jadi statusnya janda ditinggal meninggal. Terus untuk pekerjaan dia nggak ada, Ibu. Pekerjaannya jadi kayak serabutan aja gitu, Bu. Terus untuk tempat tinggal dia tuh sendiri, Bu. Jadi kalau kondisi rumahnya sih masih pakai tembok gitu, Bu. Masih batako gitu. Nah, terus untuk alamatnya itu ada di Cipadu Jaya, Bu, di Gang Haji Jegu 1 RT 3 RW 3. Nah, untuk jumlah tanggungan itu ada 2 cucu, Bu. Nah, 2 cucu ini adik kakak, dia tuh jadinya yatim piatu, Bu. Nah, terus diurus sama Ibu Eti ini. Nah, untuk umur yang pertama cucunya itu namanya dulu Abdu. Nah, untuk umur dia kurang lebih 15 tahun, Bu. Statusnya masih pelajar SMP kelas 2 di sekolah Jamiah Islamiyah kalau nggak salah, Ibu. Nah, terus untuk nama cucu yang kedua itu Jijah, Bu. Sepantar sama saya lah, Bu. Kurang lebih statusnya belum menikah, terus juga belum bekerja. Umurnya sekitar 19 tahunan lah, Bu. Udah, Bu. Terus kalau gitu kehidupan sehari-hari makannya dari mana mereka? Nah, ini kalau untuk sehari-hari katanya sih, Bu, kalau dari saya kan dulu tinggalnya di Cipadu juga ya, Bu. Jadi yang saya tahu itu dia kadang suka dikasih gitu sama orang, Bu. Terus juga ada santunan-santunan gitu dari masjid, musola kayak gitulah, Bu. Kalau biaya sekolah cucu-cucunya? Kalau itu saya kurang tahu juga sih ya, Bu. Yang setahu saya ya itu penghasilan paling dari tetangga-tetangganya aja, Bu. Ibu Eti ini nggak kerja sama sekali, misalnya jadi tukang cuci kayak gitu-gitu nggak juga? Sejauh ini sih saya nggak tahu ya, Bu. Jadi nggak katanya juga kata warga sekitar nggak kerja, Bu. Kadang serabutan gitu, kadang ya ngebantuin orang juga, kadang dapat uang mungkin dari situ kali ya, Bu. Kalau kayaknya berarti datanya belum lengkap dong, Danu. Iya, Bu, emang datanya ini kan belum terlalu lengkap ya, Bu. Terus juga emang sejauh ini kata warga ya kayak gitu, Bu, nggak kerja, kerjanya serabutan aja. Oke, Tapi makasih Danu. Danu ada berapa? Ada 2 ya? iya, cuma ada 2, Ibu. Yang Kebetulan satu juga bedanya apa dengan yang pertama? Kalau Ibu Eti dengan Ibu Nawar, kalau Ibu Nawar gimana? untuk Ibu Nawar ini namanya Ibu Nawar. Terus untuk umur kurang lebih ini 50 tahun, Bu. Nah, terus untuk statusnya janda juga sama ditinggal meninggal gitu, Bu. Nah, pekerjaannya menjahit, Bu. Nah, tempat tinggalnya itu sama sendiri. Terus juga dari bangunan sih tembok ya, Bu. Terus untuk alamat di Jalan Cipadu Jaya, Gang Haji Mansur, RT 7 RW 3. Nah, jumlah tanggungannya itu 1 anak, Bu. Umurnya 19 tahun, namanya Iin. Nah, statusnya juga belum menikah, juga belum bekerja, Bu. Iin ini cowok, Bu. Nah, untuk data yang kedua ini, target ini saya langsung dari RT langsung, Bu. Kemarin kan saya sempat mainkan ke Cipadu itu, pengen nemuin, cuma nggak ada Bu gitu. Terus saya langsung larinya ke RT-nya, Bu. Kebetulan RT-nya itu saudara saya kan, Bu. Nah, jadinya saya langsung ke RT aja dulu, Bu. Nggak langsung ke rumahnya gitu, Bu. Nah, untuk alasannya, Bu, saya memilih ini karena beliau tuh merupakan seorang janda dengan memiliki tanggungan 1 anak dengan kondisi yang sudah lanjut usia dan hidup yang serba kekurangan. Ini menurut RT-nya langsung sih, Bu. Udah, Bu, itu aja, Bu, yang saya dapat sejauh ini. Oke, makasih ya Danu. Sebenarnya kan 1 orang 3 ya. Ini teman-teman baru 2. Oke, makasih Danu. Selanjutnya Anissa Nurul Fauzia. Anissa? Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk target pertama, bernama Ibu Rokia, umur 24 tahun, pekerjaan berjualan es batu di rumahnya, penghasilan tidak menentu, terkadang juga dapat uang dari anaknya atau tetangga-tetangganya. Status janda, jumlah anak 4 orang, dan semuanya sudah berkeluarga. Tempat tinggal milik sendiri, namun bangunan tidak permanen. Alamat Desa Cangkrang, Bogor. Selanjutnya, Ini yang alasan Ibu mengambil Rokia target tadi ya? pertama ini Masih Ibu Rokia? Ya. Ya. Ibu Rokia seorang janda tinggal sendiri di rumah seluas kurang lebih 3,5 kali 6 meter dengan dinding terbuat dari anyaman bambu atau biasa dibilang bilik, triplek serta kayu. Beliau tidak bisa berjalan karena sudah 6 tahun menderita penyakit batu ginjal dan sekarang hanya tinggal sisa satu ginjal di tubuhnya. Kegiatan sehari-harinya berjualan es batu di rumah dengan penghasilan tidak menentu. Setiap 1 bulan anaknya mengirimkan uang kurang lebih 300.000. Tapi dia terbantu juga dari tetangga-tetangganya yang suka kasih uang atau sayuran atau makanan-makanan lainnya. Kalau untuk Ibu Rokia ini saya dapat info dari teman saya yang berada di desa tersebut. Ini rumahnya? Iya. Ini rumah ngontrak atau rumah asli? Rumah sendiri, rumah milik sendiri. Ya, rumah milik sendiri. Oke. Tapi udah survei ke sana, Anissa? Iya, sudah. Saya langsung ke sana kemarin, sudah difoto juga dari sana. Dan dapat info dari teman saya yang memang dekat banget rumah tetangga teman saya. Kemudian dia suka menolong juga, jadi dia tahu kegiatan sehari-harinya gitu. Untuk target kedua, Bapak Agus Hartono, umur 50 tahun, pekerjaan mengumpulkan barang bekas atau pemulung, jumlah anak 2 orang dan yang 1 telah berkeluarga. Tanggungan 1 orang istri, karena anaknya yang terakhir itu sudah bekerja, baru bekerja. Rumah warisan orang tua, bangunan permanen, alamat Desa Cangkrang, Bogor. Oke. Terus alasannya? Alasannya Bapak Agus Hartono itu hanya bekerja sebagai pemulung. Sebelumnya dia bekerja di Superindo katanya, tapi karena bukan kecelakaan ya, karena satu kejadian beliau pernah mengalami saraf kejepit, jadi harus berhenti bekerja di Superindo itu dan beralih ke kegiatan memulung sampah. Dia harus menanggung istri juga 1 orang anaknya sebelum anaknya bekerja itu. Tapi sekarang anaknya sudah bekerja, jadi yang ditanggung adalah istrinya sendiri. Istri Pak Agus menderita penyakit epilepsi. Penghasilan Pak Agus kurang lebih 70.000 dalam 1 sampai 2 minggu. Itu dari penghasilan mengumpulkan barang bekas. Dan dibantu oleh 1 orang anaknya yang baru berusia 17 tahun, baru saja bekerja di toko kue dengan penghasilan kurang lebih 600.000 per bulan. Itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, Bu. Istrinya tuh benar-benar nggak bekerja ya, maksudnya nggak bisa beraktivitas begitu istrinya? Bisa sih, cuma karena sering sakit-sakitan, jadi dia jadi ibu rumah tangga biasa aja. Oke, ini foto-fotonya ya? Iya. Ini bapaknya? Iya, benar. Oke. Waktu teman-teman datang ke rumah mereka dan mengambil foto, teman-teman bilangnya gimana? Ya, Bu. Waktu ngambil foto ke rumahnya calon duafa, bisa dapat foto, ngomongnya gimana? Izin, Bu, ya. Mau izin.
Tapi nggak janji mau ngasih bantuan atau gimana? Enggak janji. Nggak janji Saya nggak ngasih berani bantuan. janji sama. Oke, ya. Enggak. Oke, ya jangan janji dulu. Makasih Anissa. Selanjutnya Ya, sama-sama. target ketiga ya, Makmunah ya. Yang Makmunah ini siapa? Ya, Anissa kan? Iya, saya juga, Bu. Oke, Target silakan, ketiga Anissa. juga ini dari dapat info dari teman saya yang satu lagi, beda daerah, beda lokasi. Namanya Makmunah, pekerjaannya serabutan, status janda, alamat di Kampung Cengal, RT 2 RW 5 Kabupaten Bogor. Tapi saya belum survei ke sana, Bu. Baru dapat info dari teman saya aja datanya. Kalau yang Makmunah ini kenapa dipilih? Makmunah ini kenapa masuk ke dalam Karena kandidat? menurut info dari teman saya itu dia bekerja sebagai serabutan, jadi penghasilannya nggak menentu. Terus dia punya anak janda juga yang harus menanggung 2 orang anaknya. Yang satu SMA, Anaknya yang satu janda SMP. semua? Anaknya dua-duanya janda begitu? Atau Satu orang, punya cucu? anaknya satu orang janda. Oh, ada satu orang janda terus punya cucu? Iya. Oke, ya. Makasih ya Anissa. Iya, sama-sama, Bu. Selanjutnya Suci Rahmawati. Silakan Suci. Ya, Bu. Ya, Suci. Target pertamanya Ibu Kartina, umurnya 68 tahun, statusnya janda, pekerjaannya menjual gorengan, alamatnya di Jalan Gelora 5, RT 5, 1, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jumlah tanggungannya 1 orang cucu. Umur berapa? Umurnya 68 tahun, Bu. Bukan cucunya. Ini saya dapat infonya dari teman sih, Bu. Belum saya survei langsung. Jadi belum tahu. Ini nggak dekat dengan rumahnya Suci berarti? Enggak, masih jauh banget ini dari kosan. Oke, jual gorengannya itu dititipin atau dia yang keliling? Kalau dari info teman saya sih katanya dia keliling, Bu. Keliling jual gorengannya? Iya. Oke. Ya, ada berapa kandidat, Suci? Ada 2. Satu lagi? Silakan. Satu lagi tinggalnya di dekat rumah saya sih, Bu. Laki-laki, Yusron ini? Iya. Perempuan. Oh, perempuan juga? Iya. Oke, silakan dipresentasikan. Namanya Ibu Yusro, umurnya 72 tahun, statusnya janda, pekerjaannya sama menjual gorengan juga. Alamatnya di Bumi Agung Permai 1, Blok N4 nomor 6, RT 5 RW 12, Kota Serang, Provinsi Banten. Jumlah tanggungannya nggak ada. Dia tinggal sendiri, Bu. Dia nggak punya keluarga juga? Dia punya anak-anaknya, cuman anak-anaknya itu udah berkeluarga juga. Terus tinggalnya jauh. Oh, nggak tinggal sama Anaknya ibu ini? apa sih sekali doang ke rumah. Iya. Berarti nggak tinggal sama ibu ini? Gitu, Bu. Oke. Alasannya apa? Ini alasannya. Alasannya karena sudah tua dan tinggal sendirian di kontrak, jadi kadang makan lauk juga dari tetangga. Halo, teman-teman, suara. Halo teman-teman, maaf ya, sinyal saya tadi sempat terpental. Halo. Iya, Bu. Suara Ibu bisa Bu. kedengeran nggak? Suara Ibu kedengeran nggak? Sorry ya, tadi sinyalnya nggak stabil. Soalnya di sini hujan. Di sinyalnya nggak stabil. Oke, selanjutnya siapa? Setelah Vivi siapa? Setelah tadi siapa yang terakhir presentasi? Suci. Setelah Suci siapa? Suci udah selesai belum? Kenapa, Bu? Suci sudah selesai belum? Udah, Bu. Sudah selesai. Udah. Oke.
Catatan tambahan dari Suci apa terkait calon duafanya tadi? Kira-kira siapa yang lebih kuat? Kayaknya yang pertama deh, Bu. Oke. Soalnya kan dia kan satu cucu ya. Kalau yang kedua kan nggak ada tanggungan gitu. Oke, ya udah. Oke, makasih Suci. Selanjutnya Pak Jeriah ya. Pak Jeriah, Iya, Bu. silakan Pak Jeriah. Pak Jeriah, Itunya belum ada, Bu, share screen-nya. siap bos, Ibu tampilkan. Silakan Pak Jeriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Target 1 yaitu nama Ena, usia 35 tahun, status janda, tempat tinggal milik orang tua. Karena dia setelah janda itu jadi tinggalnya bersama orang tuanya. Alamatnya Carita Pandeglang, ini dekat dari rumah saya ya, Bu. Pekerjaannya itu jualan, tapi jualannya itu ngejualin punya orang lain. Jumlah tanggungannya 2. Yang pertama itu anaknya sekitar umur 8 tahun, udah SD, dan yang kedua itu masih balita. Alasan saya mengapa milih Bu Ena, karena beliau itu seorang janda yang setiap harinya jualan keliling di kampung dan memiliki tanggungan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan jualan yang dia jualkan itu bukan milik dia sendiri, tapi milik orang lain. Dan penghasilan tiap harinya itu tidak menentu. Terus orang tuanya juga sama, Bu, tukang jualan juga. Udah segitu, Bu. Orang tuanya Ibu Enah ini? Iya, orang tua Ibu Enahnya juga sama tukang jualan. Terus Ibu Enahnya ini tinggal sama orang tua atau enggak? Tinggal sama orang tua. Terus keadaan rumahnya juga itu rumahnya dari bilik gitu, Bu. Cuman saya belum pulang ke rumah, jadi belum minta dokumentasi foto rumahnya itu. Jadi Ibu Enda ini tinggal sama orang tuanya dia dan juga tinggal sama cucunya. Sama cucunya, iya. Cucu atau Sama anak? anak nih, Bu. Sama anak. Oh, sama anak. Kalau orang tuanya usia berapa? Orang tuanya sekitar 70-60 tahun, Bu. Laki-laki atau perempuan orang tuanya? Dua-duanya sih masih lengkap. Oke, suaminya meninggal atau gimana, Bu? Suaminya enggak, Bu, ninggalin dia gitu. Ya Allah. Teman-teman yang laki-laki dengar tuh ya. Nanti kalau menikah jangan gampang ninggalin perempuan. Kasihan tahu mereka harus bertahan. Oke, target kedua Pak Jeriah. Silakan. Itu nama Bapak Sodik, usia 50 tahun, statusnya masih berkeluarga, dan tempat tinggalnya di kontrakan, alamat Cikarang, pekerjaan tukang rongsokan, jumlah tanggungan 3. Dan Bapak Sodik ini, Bu, saya kemarin habis nyari daerah dekat kampus gitu, Bu. Jadi kalau untuk alamat aslinya saya belum sempat minta sama dianya, soalnya kemarin dianya tuh kayak buru-buru gitu, Bu. Jadi yang saya tanyakan cuman alamat asli dianya tuh asli Cikarang, terus merantau ke Tangerang, nyari kerjaan dari sini, terus untuk keluarganya itu tinggal di Cikarang gitu, Bu. Dan dia tinggal di sini, tinggalnya di kontrakan. Di kontrakan itu sebagai pemulung? Ya, sebagai ini sih mencari rongsokan gitu ya, pemulung. Ya, rongsokan kan berarti pemulung ya? Oke, makasih Pak Jeriah. Ada lagi yang mau tambahkan dari kelompok ini? Makasih, Bu. Yang lain ada yang mau tambahkan? Oke, selanjutnya kelompok kedua, silakan. Kelompok kedua, silakan presentasi. Halo, kelompok kedua. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kelompok kedua presentasi pakai ini ya, PowerPoint sendiri gitu atau gimana? Ini kok posisi internet di rumah Ibu? Iya, Ibu tahu. Maksudnya posisi di internet di tempat Ibu nggak stabil. Jadi coba di
di share pakai teman-teman dulu, nanti kalau udah stabil Ibu bantu pakai apa namanya, pakai punya Ibu ya. Ibu mau pindah tempat dulu nih, soalnya internetnya nggak stabil di ini. Ya Ridwan ya. Ridwan boleh bantu share Iya, Bu. screen dulu? Paling nanti teman Ridwan ya, Bu. Soalnya HP Ridwan juga lemot. Oh gitu, siapa temannya Ridwan? Gresita Resta, Ai Arini, Laili Qadir, Yusroza. Oke, siapa yang akan bantu share screen? Siapa yang akan bantu share screen? Silakan share screen-nya ditampilkan teman-temannya Ridwan. Kelompok 2 ya, Bu, tadi, Bu? Iya, Zen. Iya, kelompok 2. Kelompok 2. Sebentar ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Jen. Terima kasih. Jangan. Oke, ayo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera tolong dinyalakan. Ya, sudah. Oke, Sudah, Bu. silakan. Silakan Ridwan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ridwan, yang kedua Ai Arini, yang ketiga Gresita Resta, yang keempat Yusra Roza, dan yang kelima Ai Arini. Laili Qadir. Next, Jen. Oke, untuk kandidat pertama yaitu Ibu Rumana. Ini tampak depan rumahnya, Bu. Next. Identitas Ibu Rumana. Yang pertama, nama Rumana. Yang kedua, tempat tanggal lahir, Lebak, 11 Oktober 1945. Berarti sudah 76 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin perempuan. Keempat, alamat Kampung Dengung Timur, RT 03 RW 01, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang kelima, status perkawinan, cerai mati. Yang keenam, sumber penghasilan sebagai pemulung. 7, anak, 2 orang anak. Yang pertama, umur 35 tahun, sudah berkeluarga. Yang kedua, sudah meninggal. Yang 8, pencahayaan rumah, sambungan dari tetangga. Next, Jen. Jen. Ini slide-nya. Ya. Kandidat yang kedua adalah Ibu Rumah. Ini adalah tampak depan rumahnya. Identitas Ibu Remah yang pertama, nama Remah. Yang kedua, tempat tanggal lahir, Lebak, 27 Juli 1950. Berarti sudah 71 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin perempuan. Yang keempat, alamat
Kampung Dengung Timur, RT 03, RW 01, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. 5. Status pendidikan, tidak pernah sekolah karena buta warna. Yang keenam adalah status perkawinan, cerai mati. Yang ketujuh, sumber penghasilan dari anaknya, anak 1. Next, saya akan lanjutkan IR ini. IR ini dipersilahkan. Silakan Ai. Hari ini silakan. IR ini silakan. Ai. Halo Ai. Ridwan, ini kenapa nggak ada suara temannya? Sepertinya tidak ada orangnya di sini. Yang nggak ada siapa? Hari ini. Kayaknya lagi pindahan kelas, Bu. IR ini nggak ada di Zoom. Iya, Bu. Oke, dilanjut aja Ridwan. Siapa yang sudah ada? Ridwan. Gresita. Grace. Selanjutnya Grace. Nomor berapa? Enggak, masih kelompok 2, Zen. Enggak, kandidat nomor berapa? Kandidat nomor 3. 3. Oke, siap. Ya udah saya lanjutkan aja ya. Next Jen, bukan kandidat nomor 3. Itu Jadi baru tadi yang nggak kedua. ada siapa aja Ridwan? Sebentar, dari kelompok Anda berarti yang nggak ada siapa aja? Mungkin IR ini sama Gresita, Bu. Soalnya lagi Jadi nggak ada ini. pindahan kos. Baru datang dari Tasikmalaya, Bu. Mau ngekos. Oh, Gresita Resta. Iya, Gresita sama Resta nggak IR ada. ini. Gresita ini Muslim atau non Muslim? Muslim, Bu. Muslim. Semuanya Dua-duanya Muslim. ya? Oke. Ya, Iya. silakan. Oh, oke. Silakan dilanjutkan presentasinya. Baik, yang ketiga adalah identitas Ibu EH. Yang pertama, nama Ibu EH, umur 70 tahun, alamat Kampung Mekarsari, RT 02 RW 04, Desa Sarimukti Umur, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Status perkawinan, cerai mati, penghasilan dari anak dan cucu. Untuk anak, 5 orang anak sudah menikah. Beliau Next, ini sebentar. Yang Ibu NH ini tinggalnya sama siapa? Ibu NH ini tinggal sama siapa? Kayaknya dekat rumah IR ini sih, Bu. Soalnya di saya. Oke, belum jelas ini dia tinggal sama siapa karena terus ada penghasilan dari anak dan cucu. Kekurangan Ibu NH ini belum dijelasin ya. Iya, Bu. Kenapa dia layak dibantu belum jelas ini. Oke, selanjutnya Ridwan. Next, Jen. Kandidat kelima, Ibu Mimin. Pertama, nama Ibu Mimin, umur 40 tahun, alamat Kampung Mekarsari, RT 04 RW 02, Desa Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Anak 7 orang anak sudah menikah, pekerjaan suami buruh kuli bangunan, mempunyai cucu 3. Kondisi rumah, kamar mandi di luar. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Engkus ini siapa? Pak Engkus sama, Bu. Itu dari kandidat dari Gresita Resta, Bu. Oke, ini slide-nya ada 42 nih. Slide-nya ada berapa halaman ini?
Ada Bu. 11. Oke, sorry. Berarti udah 11. selesai semua ya. Nanti Gresita sama Ai perlu menjelaskan kenapa memilih atau mencalonkan kandidat-kandidat seperti yang dipresentasikan oleh Ridwan tadi ya. Oke, terima kasih Ridwan. Selanjutnya kelompok siapa? Sama-sama. Kelompoknya Selanjutnya Ajeng dari ya. kelompok Kelompoknya Ajeng. 3 Kelompok Ajeng. dari Aldip, Rian, Alfia, Gilang, dan Ija Safa. Oke, slide-nya tolong ditampilkan. Slide-nya. Zen boleh minta tolong sih buat slide-nya. Sebentar. Sebentar, Rian. Sudah kelihatan, Bu? Belum, masih hitam. Nah, sekarang udah. Ya, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kandidat-kandidat kaum duafa yang kemarin udah kita observasi. Next. Ya, untuk saya sendiri itu. Ini presentasi siapa? Mukanya nggak kelihatan. Oh iya, Bu. Saya, Bu. Oke, Rian. Di sini ada Bapak Junaidi, Bu. Dia tuh seorang buruh gitu, terus penghasilannya itu tidak menentu, Bu. Terus nama ibunya itu Kuncoro Indri. Gak jelas ya screen-nya. Bentar, Bu. Ini dulu. Ini dilanjut. Iya ya. Nama ibunya itu Kuncoro Indriyani. Dia pekerjaannya itu berumah tangga. Terus belum masih yang tadi. Terus penghasilannya itu tidak ada penghasilan, Bu. Jumlah tanggungannya itu 3. Yang pertama dia punya anak SMA. Yang kedua dia punya anak SMP. Terus yang satu lagi punya anak baru 2 tahun. Ukurannya rumahnya itu 3x5, Bu. Statusnya milik sendiri. Fasilitasnya itu cuma ada tempat tidur, dapur, sama kamar mandi. Jadi dia tuh penghasilannya tuh kadang ada, kadang enggak gitu, Bu. Terus rumahnya juga kecil. Alasan saya memilih ini tuh karena menurut saya ini layak, Bu, buat buat diberi gitu modal. Next, Jen. Halo, Zen. Ya, silakan dilanjutkan. Maaf ya, di sini hujan. Kalau Ibu nyalakan kameranya, nanti kayak tadi Ibu keluar dari Zoom. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya silakan. Lanjut, Zen. Ini Bapak Faisal udah ini. Belum. Ya, itu ya. Nah, itu. Yang selanjutnya itu ada Bapak Faisal. Dia juga seorang buruh gitu. Terus penghasilannya itu sekitar 1.500.000 per bulan. Nama ibunya itu Tita, dia status rumah tangga. Terus penghasilannya buat Ibu Tita tidak ada.
Jumlah keluarga yang ditanggung itu ada 3. Yang pertama itu anaknya yang sedang pesantren. Yang kedua anaknya itu dari kecil dia nggak prematur gitu Bu, kalau di kampung saya sebutnya. Jadi dari kecil sampai umur sekarang sekitar umur 10 tahunan dia nggak bisa jalan Bu, cuma bisa gitu doang, tiduran doang gitu. Terus buat ukuran rumahnya itu 5 kali 10 meter. Dia pun masih tinggal sama sama ibunya gitu. Fasilitas rumahnya itu ada tempat tidur, dapur, kamar mandi, TV, dan lain-lainnya. Lanjut, Jen. Next. Ini keluarga Ahmad, keluarga Bapak Ahmad. Iya. Betul. Buat selanjutnya yaitu ada Bapak Ahmad. Dia pekerjaannya itu penjual cilok keliling. Terus penghasilannya itu tidak menentu. Nama istrinya itu Bu Ansa. Pekerjaannya itu rumah tangga. Penghasilannya itu tidak ada, cuma ngebantuin bikin cilok Pak Ahmad doang. Terus jumlah keluarga yang ditanggung itu 2. Yang pertama anaknya itu sekolah SD, yang kedua masih balita. Ukuran rumahnya itu 4 kali 7 meter, status rumahnya itu ngontrak. Terus fasilitas rumahnya itu ada tempat tidur, dapur, kamar mandi, TV, kulkas, dan ada motor 1. Lanjut Alfia Lestari Anggraeni. Rian udah selesai ya, Rian? Udah. Lanjut. Ini selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama, nama Ibu Sri, umur 43 tahun, anak ada 4, nggak punya suami, meninggal cerai mati, rumahnya ngontrak, kesehariannya jualan tisu keliling, pendapatannya nggak menentu, dan makan sehari 2 kali. Lanjutnya, Zen. Ini dia, Ibu Yayat. Satu lagi. Ibu Yayat. Ini ya. Udah, Yayat. Ya. Yang kedua, nama Ibu Yayat, umurnya 43 tahun, anaknya ada 4, pekerjaannya tukang sapu, rumah milik sendiri, separuh kayu, separuh enggak, lantainya semen, dan enggak punya suami, ditinggal cerai mati. Makan sehari 2 kali, pendapatan 1.200.000 per bulan. Selanjutnya. Satu lagi, Zen. Ini Ibu Siti. Ya. Baik, nama Ibu Siti, umurnya 50 tahun, anak ada 5, nggak punya suami, pekerjaannya pemulung, rumahnya ngontrak, makan sehari sekali, pendapatan nggak menentu. Dah. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama adalah namanya Bu Yati, pekerjaan buruh, umurnya 46 tahun, penghasilan tak menentu. Dan suaminya bernama Zulkirman, pekerjaannya buruh, dan umurnya 47 tahun. Penghasilannya kadang ada, kadang nggak menentu. Tanggungan dia memiliki 4 orang anak, 2 orang anak masih bersekolah, yang bernama
Abdurrahman, dan juga Andika. Dan 2 orang anak yang nggak bersekolah karena ngalah sama adik-adiknya yang bernama Rivaldi dan juga Hanif. Status rumah adalah rumah bantuan yang diadakan oleh pemerintah di daerah. Selanjutnya ukuran rumah 4x7 dan juga fasilitas yang ada di rumah itu cuma ada kamar tidur dan nggak ada ruang tamu. Baik Zen, selanjutnya. Halo Zen. Ini sudah. Enggak, udah lanjut ya, lanjut. Ini Bu Tini ya. Ini Bu Iya. Tini udah. Enggak, Bu Tini lagi, Bu Tini. Udah, belum kelihatan ya? Iya. Selanjutnya yang kedua adalah namanya Bu Tini, pekerjaan jual kue atau jualin kue orang yang dititipkan kepadanya. Umur 49 tahun, penghasilan kadang bisa dikatakan tak menentu. Soalnya kan misalnya hari ini jualan, kadang rame, kadang enggak gitu kan. Tanggungan, tidak punya tanggungan, soalnya belum memiliki suami ataupun belum pernah menikah gitu Bu. Soalnya kemarin saya bertanya ke ibunya kenapa enggak nikah, soalnya pas waktu udah mau acara nikah tuh udah ada calonnya, jadi orang tuanya nggak ngerestuin tuh Bu, soalnya tidak sesuai sama ekspektasi orang tuanya karena pekerjaannya yang tak tetap dan orang tuanya menginginkan pekerjaan yang tetap gitu Bu. Misalnya kayak jadi PNS atau kerja kantoran. Jadi sampai sekarang dia belum menikah, sampai orang tuanya meninggal, sampai sekarang dia belum menikah gitu Bu. Status rumahnya milik sendiri atau kayak rumah kayu gitu. Fasilitas rumah, kamar, cuma ada kamar, ruang tamu, dan WC. Dan saya mewawancarainya di tempat dia jualan. Kadang dia jualan berpindah-pindah, kadang di sekolah ini dan juga di tempat lain gitu Bu. Lanjut Zen. Zen, lanjut Zen. Next. Udah. Lanjut. Ya, selanjutnya Nenek Man. Pekerjaan serabutan, umur 69 tahun, penghasilan tak menentu. Tanggungan tidak punya tanggungan karena dia ditinggalin suaminya kayak cerai mati gitu Bu. Jadi suaminya meninggal dan belum sempat memiliki anak. Status rumah milik sendiri, fasilitas rumah, kamar, ruang tamu, dan WC. Dan juga tidak memiliki suami atau cerai mati gitu. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Gilang Septiana. Pada Gilang kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya pakai masker lagi pilek. Ya, silakan. Ini bapak-bapak ya? Ya Bu, yang pertama ada di sini ada Pak Afrong, pekerjaan serabutan, umur itu 45 tahun, penghasilan tak menentu, tanggungan tidak punya, status rumah milik sendiri, fasilitas rumah, ruang tamu, dan kamar mandi. Dia sebatang kara Bu. Jadi Pak Afrong itu kalau misalnya dia sebentar Gilang. Kalau disebut sebatang kara berarti apakah nggak punya keluarga begitu? Ya Bu, benar dia sendiri Bu di rumahnya, sendiri. Rumahnya kontrak atau rumah sendiri? Sendiri, tapi dia jadi si terasnya itu Bu masih tanah, dia jadi tidurnya itu pakai karpet Bu. Oke. Sendiri Bu. Oke, lanjut Gilang. Jadi dia sebatang kara. Dia misalnya kalau ada orang jualan, misalnya jualan jambu, jualan pisang, jadi dia yang jualan. Kalau dia misalnya kalau misalnya orang misalnya nggak ngasih dia jualan ya dia Bu. Jadi dia makannya itu dikasih sama tetangga dekat dia.
Pak Apong itu, Bu. Jadi dia tinggalnya sendiri, anak gak ada, istri gak ada gitu, Bu. Keluarganya juga gak ada. Dia kerjanya serabutan, Bu. Gitu, Bu. Terus Jen, Oke, lanjut, Jen. makasih Gilang. Selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya itu dari Bu Ela. Bu Ela pekerjaannya jual sayur, penghasilannya tak menentu, tanggungannya memiliki 3 anak, 2 orang anak sekolah, 1 orang anak tidak sekolah, 1 rumah milik sendiri, fasilitas rumah bilik, ruang tamu dan dapur. Tidak memiliki suami atau udah meninggal. Nah, jadi Bu Ela ini setiap hari dia jualan sayur dari orang. Nah, dia nggak menjamin gitu. Itunya apa sih penghasilannya. Jadi dia kalau habis itu paling habis ya laku 50.000, kalau nggak laku gitu, kalau nggak habis paling dapat 20.000 gitu, Bu. Jadi dia itu kamar mandinya itu nggak di dalam, di luar, Bu. Jadi dia kalau ambil airnya itu di sungai, Bu. Jadi dia pakai selokan, Bu. Pakai terpal gitu. Kamar mandinya itu di luar. Nggak di dalam gitu, Bu. Ini dari kampung saya, Bu, dari sana. Di Sukabumi. Ya, dari ini saya nelpon kemarin ke saudara, Bu. Jadi dia gini gitu. Jadi dia yang 1 orang anak tidak sekolah ini dia ngikut ibunya, Bu, jualan sayur gitu. Umur berapa Ibu Ela ini? Umur berapa? Oh iya, lupa. Umur 47, Bu. Anaknya umur berapa rata-rata? Umur anaknya berapa? Umur anaknya kira-kira sekitar 9 tahun, 10 tahunan, Bu. Selanjutnya sama Bu Ikam. Nah, Bu Ikam pekerjaannya serabutan, penghasilan tak menentu, tanggungan tidak ada, satu rumah milik sendiri, fasilitas rumah, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tidak memiliki suami atau udah meninggal. Jadi Bu Ikam ini sama, Bu, dia kuli. Kalau di kampung saya itu kan di sana kalau nanam padi itu kuli dapat sehari itu 50.000. Kalau misalnya padinya udah mau dipanenin, dia kuli juga gitu. Jadi gak menentu penghasilannya. Jadi dia punya anak kalau nggak salah itu 3, tapi udah berkeluarga, Bu, udah berkeluarga dia. Jadi Ibu Ikam ini sendiri, suaminya udah meninggal. Gitu, Bu. Oke, makasih Gilang. Ya, Bu, Selanjutnya siapa lagi, Gilang? Selanjutnya dilanjutkan oleh Ija Sapa. Saya, Bu. Ya, silakan. Mana slide? Slide-nya, silakan, Iza. Atau dibaca langsung aja ya, Bu? Oke, boleh, silakan. Kandidat pertama yaitu Ibu Ellen. Ibu Ellen ini umurnya 55 tahun. Pekerjaan tidak pekerjaan cuman ngegosok gitu, terus nyuci gitu. Kalau misalnya ada tetangga Menggosok apa? Menggosok baju begitu, Bu. Oh, buru cuci. Baju gitu. Ya. Buru cuci, oke. Ya. Terus anaknya 1, usianya sekitar 9 tahun gitu. Terus suaminya Pak Herman, usianya. Anaknya sekolah nggak? Anaknya sekolah nggak? Tidak sekolah, Bu. Kenapa? Mungkin karena biaya tidak mampu kali. Soalnya kan semalam tuh ketemu sama suaminya di jalan. Terus anaknya temanin bapaknya ngamen gitu di pinggir jalan. Oke. Zen lagi share screen ya? Alamatnya itu. Ya, Bu. Maaf tadi keluar jaringan. Oke, silakan lanjut Ija. Alamat Jalan Kampung Gedong, RT 1 RW 13, nomor kontraknya 92B, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Ciputat Timur, Provinsi Banten. Terus rumahnya kontrak. Alasan saya
Alasan saya ambil Bu Ellen karena mereka dua-duanya tidak bekerja dan penghasilannya juga tidak menentu. Gitu, Bu. Terus yang kedua, Ibu Unah, umurnya 29 tahun, pekerjaan rumah tangga, anak 3 orang, nama suami Hamid, usia 23 tahun, pekerjaan petani, rumah masih milik orang tua, terus alamat RT 01 RW 02, Kampung Kas, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumahnya tidak permanen, dindingnya pakai bambu gitu, terus rumah panggung. Alasan saya ambil Ibu Unah karena anaknya sakit kanker dan dia membutuhkan biaya yang sangat banyak dan sekarang lagi membutuhkan dana. Anak tiga orang anak, yang anak pertama masih kelas 2 SD, sekitar umur 9 tahun gitu. Terus yang kedua masih umur 5 tahun, belum sekolah. Terus yang terakhir itu yang sakit, Bu. Jadi sakitnya itu kayak ada fotonya, Bu. Cuman belum simpan di slide gitu. Tentang anaknya bisa nggak didetailkan? Maksudnya didetailkan anaknya itu yang sakit yang mana, usia berapa gitu. Jadi ini kan kalau dari Ijah sebentar. Kalau yang dari slide ini kan belum tergambar nih. Ya, ini Bu. yang Ibu Una umur 29 tahun, anak 3. Nah, anak 3 itu umur berapa aja yang sakit, siapa aja itu kan belum tergambar. Nanti bisa nggak itu didetailkan? Ya, bisa, Bu. Oke, lanjut Ijah. Anaknya 3 orang. Yang sakit itu anak terakhir, Bu, anak yang 3. Terus sekarang tuh lagi mau operasi gitu kan. Umur berapa? Umur sekitar 9 bulan gitu, Bu. Pas awalnya umur 3 bulan ya. 3 bulannya tuh belum. Terus sampai sekarang anaknya makin berat sih, Bu. Itu kankernya makin besar gitu kan. Kepalanya besar banget, terus perutnya kecil gitu. Nggak tahu sih, Kak, belum tahu sih penyakit apa gitu. Cuman ada gambarnya, Bu. Tapi belum termuat di slide ini. Oke. Terus yang ketiga, nama Ibu Minang. Umur 50 tahun. Memiliki 2 orang anak, 1 sekolah, yang satunya 3. Yang anak pertamanya tidak sekolah, batas SMP gitu. Terus nggak lanjut karena biayanya tidak tercukup gitu. Terus anak kedua sekolah masih kelas 2 SMP juga, masih sekolah sekarang. Terus status cerai mati, pekerjaan ibu rumah tangga, rumah milik sendiri ukuran 5x7 meter, fasilitas kamar 2 ruangan tamu, ruangan tamu 1, tidak punya dapur, tidak punya WC juga. Alamat lengkap Lengkorandang, RT 001 RW 002, Desa Nangambaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gitu, Bu. Oke, makasih Ijah. Selanjutnya siapa, Ijah? Udah, Bu. Oke, berarti selesai ya kelompoknya Ijah ya? Yuk. Oke, saya persilakan untuk kelompok selanjutnya. Sebentar Ibu ngecas laptop sebentar ya. Selesai.
Oke, silakan dilanjutkan. Kenapa berhenti? Halo. Kelompok berikutnya, Bu. Ya, silakan kelompok berikutnya. Presentasi. Ibu kan tadi cuma ngecas tablet doang, laptop doang. Ini yang udah share screen siapa ini? Kelompok 4, Bu. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung aja next slide. Loh, kok slide-nya hilang ini? Di Ibu aja ya? Sebentar, ini slide-nya hilang ya? Saya di sini aman, Bu. Oh, aman. Oke. Lanjut, Cynthia. Belum keganti, Zen. Pesan udah keganti ini. Coba share screen ulang aja. Oke. Bentar. Bapak Suparno bukan tadi yang di awal? Ya, ini. Iya, Bu. Iya, tadi Bapak Suparno yang muncul. Ya, silakan. Ya, yang pertama itu ada kandidat atas nama Bapak Suparno. Ini alamatnya di Kampung Kayu Gede 1, RT 5 RW 4, Pakojaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Indikator BPS-nya itu ada 2, 3. Rumahnya itu masih dia beralaskan tanah dan kualitas temboknya juga bukan tembok yang di semen gitu, tapi cuman apa ya? Berkualitas rendah lah temboknya lah, masih belum tembok cat cat gitu. Terus ada yang nomor 10, mungkin sanggup makan cuma sekitar 2 kali sehari. Oh ya, Bapak Suparno ini hidup bersama seorang istrinya yang berkisar usia 50 tahun. Dan 1 orang anaknya, cuman 1 orang anaknya ini udah pisah karena udah bekerja. Lalu penghasilannya hanya dari berjualan kopi keliling dengan sepedanya. Paling banyak dari hasil survei katanya dia sekitar 40.000 aja per harinya. Itu udah paling banyak. Lalu ada indikator BPS yang ke-14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal 500.000. Dia hanya punya sepeda dan gerobak itu untuk jualan sih. Lalu untuk yang indikator teologi Al-Ma'un merupakan orang lanjut usia. Untuk kandidat yang kedua dan ketiga masih belum saya survei secara langsung, tapi saya punya gambarannya. Yang satu itu dia jualan bukan keripik, peyek gitu, peyek, tapi punya orang, dan kondisi rumahnya itu yang dari saya dengar, dia bambu, masih sepetak juga karena emang dia hidup sendiri, sebatang kara, janda, cerai mati. Bisa ditampilin gambarnya? Belum ada, Bu, karena saya belum ketemu langsung, waktu itu dicari, belum ketemu. Biasanya dia kan jualan di pinggir jalan gitu, tapi waktu itu saya cari, nggak ada orangnya. Oke. Ya, selanjutnya. Kalau yang kedua, yang ketiganya tuh saya juga baru dengar teman adik saya, dia putus sekolah saat SMP untuk membantu orang tuanya berjualan nasi bakar di sekitaran daerah Ciledug itu, Bu. Palingan itu aja sih, Bu. Kalau dari saya. Oke, makasih Cynthia. Selanjutnya, setelah Cynthia. Zen, Selanjutnya ganti setelah dulu, Zen. Cynthia. Ini slide-nya Mas Awin. Oke, Bu. Untuk yang selanjutnya ini adalah namanya Bapak Surahman.
Alamatnya di Jalan Gereja Cipadu, Bu. Terus usianya itu sekitar 65 tahunan ya. Dan pekerjaannya itu sebagai pemulung sehari-harinya, Bu, dari umur 17 tahun sampai umur 65 tahun yang sekarang ini. Terus juga bapak ini itu berkeluarga 6 orang. Yang 4 orang itu anaknya dan bapak sendiri sama ibu sama istrinya maksudnya. Terus juga yang 3 anaknya itu sudah menikah, Bu ya. Sudah menikah tapi kayak menelantarkan orang tuanya gitu, Bu. Jadi kayak udah nggak nganggap orang tuanya itu ada gitu. Jadi yang 3 anak itu udah kayak berasa menghilang gitu. Paling kalau ada butuhnya mereka malah nyusahin orang tuanya ini, Bu gitu. Terus yang sedangkan yang 1 anaknya itu yang anak bontot itu usianya sekitar 9 tahunan, Bu. Itu nggak sekolah dan memiliki kelebihan gitu, Bu, dari fisiknya gitu. Terus juga penghasilannya itu kalau dari mulung itu 20 kg per hari, Bu ya. Itu dari pagi subuh sampai malam, kadang sampai tidur di jalanan gitu, Bu. Karena saking nyari bahannya yang kurang mungkin atau apa gitu. Terus penghasilannya itu sekitar 70.000 per hari. Itu untuk nanggung semuanya, Bu. Dan bahkan sampai jarang pulang gitu karena saking nyari duitnya gitu, nyari barang. Terus juga rumahnya itu rumah dari gubuk, Bu, 2 petak. Tapi yang satunya itu kecil. Jadi kayak berapa ya kira-kira? Kurang dari 8 meter persegi lah, Bu. Gitu. Dan mungkin sudah tidak layak huni, Bu, soalnya atasnya itu kayak banyak yang bocor. Terus juga temboknya itu dari kayu, gubuk lah pokoknya gitu, Bu. Dan alasannya itu karena Bapak Surahman itu hanya bekerja jadi sebagai pemulung, punya tanggungan 2 orang, istri dan anak bontotnya itu. Terus juga disusahin sama 3 anak yang sudah menikah itu yang nggak pernah ngasih rezeki ke orang tuanya. Terus juga penghasilannya juga tidak lebih dari 70.000 per hari. Anaknya juga menderita kelainan fisik gitu, Bu, yang bontot itu. Terus anaknya juga yang sudah menikah tidak membantu sama sekali, bahkan malah menyusahkan, dan rumahnya cuma 2 petak. Itu pun gubuk gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Anak-anak yang menyusahkannya ini indikatornya maksudnya datang kalau lagi butuh gitu? Atau bapaknya yang cerita? Bapaknya yang cerita, Bu. Jadi saya kan nanya, kan bapaknya kan ngasih tahu ada 4 orang anak, cuman yang 3 orang anak itu sudah menikah, namun tidak pernah mengunjungi bapaknya ini, Bu. Nggak pernah mengunjungi orang tuanya, bahkan ngasih uang pun nggak pernah, Bu. Jadi kadang kalau mereka butuh malah mereka yang minta uang gitu, Bu. Jadi bapaknya itu bingung sendiri, mau minta nggak dikasih, tapi malah mereka yang minta gitu, Bu. Anak-anaknya miskin juga atau gimana? Kalau itu sih kurang tahu, Bu, soalnya kan anaknya sudah pisah sama orang tuanya, jadi mereka udah punya kehidupan sendiri gitu, Bu. Paling cuma datang pas butuh doang gitu. Intinya. Istrinya udah meninggal ya? Istrinya masih ada, Bu, umurnya sekitar 60 tahunan. Kayaknya harus dijelasin deh ini di slide-nya, karena ini kayak gini kan tadi kan karena Hawin presentasi kita mendengarkan, tapi kalau baca slide-nya nggak jelas, nanti dilengkapi ya Hawin ya. Oh iya, Bu, siap, Bu. Di slide PPT-nya. Oke, itu kandidat selanjutnya siapa lagi? Mungkin itu aja, Bu, soalnya kalau banyak-banyak malah jadi nggak ini, Bu, nanti, Bu, kayak kurang pas gitu, soalnya kan kita nyari kandidatnya juga nggak gampang gitu, Bu. Terus juga per kelompok ada 5 orang, jadi kalau setiap orang itu tiga kandidat takutnya malah kebanyakan, Bu, nanti susah milihnya. Yang nentuin kan bukan Hawin, peraturan dari AIK itu minimal 3 1 orang, karena ini kan lagi lagi COVID. Nggak bisa dong kita bilang nanti kan banyak, Bu, nanti kan begini, nanti kan begitu, nggak bisa lah, kan 1 orang itu diminta mencari kandidat 3 orang, bukan 1 orang 1 atau 1 orang 2 begitu. Oh iya, Bu, nanti saya usahakan cari lagi. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Kandidat dari Hawin berarti 1 ya, Bin ya? Ini punya saya, Bu. Ya, Bu, benar, Bu. Oke, selanjutnya silakan. Oke, saya, Bu, ya. Nama langsung aja.
Ya, silakan lanjut. Langsung aja, Bu, ya. Langsung. Iya, Iya, Zain, silakan Zain. Itu Saropah, alamatnya dari Kampung Cikabel, RT 1 RW 5, Desa Cibote Muara, Kecamatan Seng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Indikator BPS saya masih belum menemukan ya. Kalau indikator alamatnya ada 2, nama 8. Itu kalau 2 itu tidak ada suami. Karena emang dulu itu dia ditinggal oleh suaminya. Saya mati. Sebentar Zain, kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam indikator BPS sebagai orang yang miskin, kenapa diusulkan untuk mendapatkan bantuan? Ya, tapi dia katanya ada ini kurang dari itunya. Dari indikatornya termasuk masih. Iya, berarti kan dia masuk dalam indikator BPS kan, atau enggak indikator Al-Maun kan, makanya dipilih sama Zain kan. Nah, dijelasin apa indikator BPS sehingga Ibu Saropah ini layak sebagai kandidat. Saya belum, Gitu, Zain. ya saya belum menemukan, ya belum meneliti jauh soal orang ini. Ini datanya dari siapa? Data Saya, ini Bu, dari siapa? sendiri. Nyari atau dari orang? Nyari. Saya belum menemukan. Belum jauh lagi. Karena emang kemarin saya ada PMO jadi terburu-buru untuk mencari. Oke, selanjutnya. Ini belum lengkap, Bu. Ini usianya 34 tahun. Keluarganya ada suami 47 tahun, anaknya ada 4. Ini datanya bisa ditulis di sini nggak, Zain? Iya, nanti Bu. Saya masih ada di dalam buku. Saya juga lagi megang buku. Oke, silakan Zain. Yang 2 anak ini sama umurnya 8 tahun. Satu ini 2 tahun. Ini udah lebih dari 12 tahun, 13-an. Penghasilannya 400.000 per minggu. Itu juga kadang kan tentu, Bu. Kondisi rumahnya masih layak, Bu. Itu, Bu. Yang satu. Untuk yang kedua nih, lanjut, Bu, ya. Nama ibu ini Devi Jana Safira. Alamatnya sama dari kampungnya sendiri. Indikator BPS-nya ada 14. 8 terbatas mengonsumsi daging atau susu ayam. 14 itu tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000. Nah, indikator Al-Maunnya ada 4, yaitu 2, 3, dan 14. 2 tidak suami. Dia sebenarnya udah nikah 4 kali, sekarang masih ada suaminya nikah lagi 4 kali. 3, pernikahan terjadi di bawah usia 19 tahun. Dan 8, jumlah anak di bawah usia 12 tahunnya lebih dari 2. Ada 4. 3 yang kurang dari 12 tahun. Dan 15 memiliki hutang. Untuk nominal hutangnya itu saya masih belum tahu ya, belum tanya lebih jauh lagi. Nanti saya tanya. Gitu. Usianya 36 tahun. Keluarganya ya suami yang terakhir itu yang 40 tahun. Ya tadi. Penghasilannya sekitar 500.000 per minggu. Masih belum tentu juga katanya. Kadang-kadang kurang dari itu. Untuk ada apa? Ajar lupa. Suaranya kok putus-putus, Zen? Zen? Suaranya putus-putus di ibu aja atau di yang lain ya? Di lain suaranya Zen putus-putus nggak? Iya, Bu, putus-putus. Hujan, Bu. Iya, Bu, putus. Oke, ya Zen dilanjutkan Zen.
Iya, ini 1 lagi Bu dari saya. 3. Bapak tahun Zen, suaranya putus-putus, Zen. belum. Zen, Oh, jaringannya baik banget Bu. coba Bentar, Bu. kameranya dimatikan dulu. Kameranya dimatikan. Suara saya juga jelas Bu. Suaranya tadi Oh, iya, Bu. putus-putus. Siap, Bu. Coba kameranya dimatikan supaya suaranya bisa stabil. Coba diulangi lagi, Zen. Udah belum Bu? Ya, sekarang udah. Silakan, Zen. Oke. Jadi saya ulang lagi, nama Bapak Samsudin, usianya 60 tahun, pekerjaannya hasilnya alamatnya di kampung saya, di kampung saya. Untuk indikator BPS-nya ada 5, itu 8 tadi. 8 yaitu terbatas masih 10 sangkan 2 kali sehari. 11 sumber penghasilan di bawah 16.000 per bulan karena banyak itu ya. 13 pendidikan rendah buta huruf atau tidak tamat SD. 14 tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 5.000. Untuk indikator amalannya hanya 1 yaitu 11. Lanjut ya. Suaranya Zen juga masih putus-putus. Oke, setelah Zen, siapa yang akan presentasi? Ibu masih ada, Saya, Bu. masih ada nih. Dari Siki, Bu. Oke. Yang Ya, masih satu kelompok sama Zen, kan? Iya, Bu. Ah, ya, silakan, Diki. Slide-nya bisa ganti dulu. Yang Iya. megang slide siapa? Oke. Saya, Bu. Yang megang slide, Bu. Ini Bu, saya menemukan kandidatnya Bu, yaitu namanya Bu Jem, karena biasanya dipanggilnya Bu Jem ya Bu di warga sekitar. Namanya di Berkubuklor, Belum Karangmuncul, Jawa Cirebon. Nah, saya pilih ini karena dari beberapa indikator, yaitu indikator BPS 12, harusnya sih ada lagi Bu, 8. Yaitu 8 terbatas mengonsumsi daging atau susu atau ayam. Kemudian 12 itu indikator 12 yaitu berpenghasilan di bawah 600.000 per bulan. Ibu ini sepertinya sudah tidak bekerja lagi Bu, karena penglihatannya menurun. Ketika saya cek itu pun meraba-raba gitu. Nah, kemudian dari indikator maunya ada satu, itu ya perempuan kepala keluarga karena beliau sudah cukup dan anak-anaknya sudah pada rumah tangga sendiri dan tinggalnya tidak serumah gitu Bu. Kemudian ya sudah tidak ada suaminya karena kematian. Kemudian yang 11 itu orang tua lanjut usia, umurnya sekitar 70-an ke atas Bu, karena saya kurang tahu pasti umurnya, karena beliau pun bingung umurnya berapa gitu. Kemudian 14 ya, tidak punya BPJS, juga. Jadi makan itu biasanya didapat dari tetangganya dan anaknya, yang anaknya juga itu kalau dia main ke rumah beliau gitu Bu. Jadi benar-benar tinggal sendirian, tapi memang ada listrik yang ada
tangga dan ininya yang menghimpun dana buat bayar-bayarnya gitu. Di yang terlihat di foto itu Bu, rumahnya seperti itu masih layak untuk saya untuk tinggal. Karena masih ada anak-anaknya gitu. Bisa masih ada tetangganya. Meskipun anak-anaknya jarang main ke rumahnya gitu, bukannya tetangga-tetangganya yang ngasih makan. Karena waktu saya observasi itu juga saya bawa makanan kan, Bu. Dan beliau sangat bersyukur Bu ketika saya bawa makanan. Mungkin beliau belum makan ya. Gitu. Kemudian next selanjutnya kedua. Halo. Udah kita belum slide-nya. Jaringannya agak Belum. lemah di sini. Oke. Tidak. Nah, kandidat kedua yaitu Ibu Rukaya. Alamatnya masih tetanggaan sekitar situ, Bu. Tapi karena kenapa saya pilih beliau, karena ya beliau ada beberapa dari indikator gitu, pendidikan rendah, kemudian kepala keluarga karena ya sudah jadian gitu, kemudian tidak ada suaminya, anak-anak dia, orang tua lanjut usia juga, umurnya sekitar berapa, 90 gitu. Kalau yang tidak memiliki BPJS juga. Tetapi ibu ini diasuh sama anaknya, Bu. Jadi saya ketika main itu ya rumahnya dengan anaknya. Anaknya ada 4 atau 5 gitu, sudah berkeluarga semua, masih dalam satu rumah. Anak-anaknya ini. Ya, ada lagi kandidat yang terakhir yaitu next slide. Udah kan belum? Belum. Udah di sini. Nah, udah. Nah, kemudian ini ada Ibu Nur Hayati. Alamatnya sama juga di Timur. Di sini sebenarnya di desa saya ini, Bu, RT RW-nya kurang jelas, Bu. Karena ditanya ini RT berapa, bilangnya gini. Saya tanya ke tetangga yang lain juga RT-nya ini. Jadi saya bingung. Saya ini sesuai dari apa ya? Dari info dari orang tersebut. Ya, dari indikator BPS saya lihat sih tidak ada, tapi mungkin dari indikator anomalinya itu ada. Pertama, dia perempuan kepala keluarga dan mempunyai 2 anak yatim. Yang anak pertama itu MTS kelas 1 dan yang anak kedua itu MI atau SD kelas 1. Nah, yang kedua tidak ada suaminya karena kematian, karena suami dari beliau ini sudah meninggal 6 tahun lalu, tepat di bulan Oktober ini. Kemudian tidak punya BPJS dan memiliki hutang. Ya, setahu saya beliau mempunyai hutang sekitar 30 sampai 50 juta karena itu juga hutang dari tinggalan almarhum. Dulu almarhum usaha dan ternyata ya
Wah, sekarang beliau pekerjaannya mengajar TK dan PAUD, dan itu pun honorer. Dan umur beliau ini 38 tahun. Beliau biasanya berjualan snack-snack itu yang 2000-an di TK dan PAUD di tempat dia mengajar. Mungkin Diki, itu dari iya, Diki sebentar, ini di tempat Ibu kan hujan ya, tadi baru reda hujannya. Oh iya. Pertanyaan Ibu untuk Ibu Nur Hayati ini, suaminya dia ada? Sudah meninggal, Bu. Oh, ini yang janda tadi itu ya. Anaknya bisa didetailkan nggak di PPT tentang anak-anaknya? Oh iya, Bu. Atau misalnya dia tinggal sama siapa gitu, karena kalau kayak gini kan nggak ke gambar gitu ya, Diki ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Diki dan Zain. PPT-nya boleh ditutup. Selanjutnya Masih ada lagi, Bu, satu orang lagi. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Ya, satu lagi, Bu. Iya. Oke. Ya, silakan. Terakhir, Bu. Oke, di tempat teman-teman presentasinya Diki jelas ya? Jelas atau enggak tadi presentasinya Diki? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jelas. Ya, di sini juga Sinyalnya stabil ya? agak Soalnya di sini lagi hujan. hujan rintik juga di sini. Oh, di sini gede hujannya, baru berhenti. Makanya barusan Ibu buka lagi kameranya. Putus-putus juga. Oke, ya udah. Satu lagi kelompoknya Diki, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas nama Bapak Sadiki, umurnya 46, pekerjaannya penjual es keliling. Dia mempunyai 4 keluarga, alamatnya di Jalan Sibangi, Gang Toha, Kota Cirebon. Indikatornya BPS 8, terbatas mengkonsumsi daging susu ayam. 9, 1 sel pakaian baru dalam setahun. Terus 12, sumber penghasilan di bawah 600 per bulan. Sama 14, Bu, tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal 500. Jadi Bapak Sadiki ini penghasilannya tidak menentu dari PNS ini. Terus makanya juga kadang sehari sekali, kadang juga dikasih sama orang lain. Dia memiliki 2 anak, 1 cewek, 1 cowok. Yang ceweknya SD, yang cowoknya SMP. Terus istrinya juga ngikut si bapaknya jualan es. Terus dia kalau misalkan jualan itu kadang di satu tempat, terus kadang pindah lagi. Terus kalau misalkan itu dia tuh bawa beca sama bawa gerobaknya. Nah di becanya itu dia bawa barang-barang kayak tas, peralatan si jualannya itu, terus kadang baju. Terus Bapak Sadiki ini saya belum sempat ke rumahnya, Bu, karena kan saya juga nggak ada waktu juga karena jam 4 saya kerja. Terus saya juga lebih ke penasaran sama keluarga Bapak Sadiki ini, Bu, karena dia punya rumah nggak sih? Soalnya kan kalau misalkan tidur siang, mereka tuh kayak gelar tikar, terus tidur di jalan gitu satu keluarga. Ya misalkan ibunya tidur, bapaknya yang nunggu jualan. Kalau misalkan bapaknya tidur, ibunya gantian. Terus lebih ke penasaran sama keluarga ini aja sih, Bu, mau main ke rumahnya tapi nggak sempat. Karena kan si Bapak Sadiki juga sibuk ngejagain jualannya gitu. Keluarganya juga ikut semua. Jadi kalau misalkan ke rumahnya belum ada gitu sih. Untuk slide berikutnya, kandidat keduanya, ya selanjutnya. Yang selanjutnya ada Ibu Ijah. Ada Ibu Ijah. Ibu Ijah ini penjahit. Dia memiliki 3 anak. 2 cewek, 1 cowok. Yang ceweknya 1 SD, 1 SMK. Cowoknya udah lulus tapi belum kerja. Suaminya juga dia masih ada. Pekerjaannya tukang beca. Umur dari
Ibu Ija tuh 40 tahun. Jadi dia tuh kalau misalkan malam tuh dari penghasilan si bapaknya sama si ibunya. Kalau Ibu Ija itu nggak menentu sih Bu, kalau misalkan ada yang ngejahit aja, jadi nggak rame gitu. Kalau misalkan siapa yang jahit jadi Ibu Ija gitu. Ini juga informasi dari bapak saya, tapi saya juga pernah ngejahit ke rumahnya dia. Untuk rumahnya juga dia tuh biasa aja, nggak terlalu apa gede atau apa gitu. Untuk asbesnya juga masih dari kardus sama itu sih. Terus Ibu Ija ini juga kalau misalkan belanja tuh dari penghasilan suaminya Bu, jadi nggak nentu sama Ibu Ijanya gitu aja. Indikatornya ada 14, 2, dan 12. Untuk 14, tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual karena Ibu Ija juga nggak punya motor ataupun apa gitu. Terus 2, lantai tanah bambu kayu dari itu emang dari kayu sih, masih dari kayu. Terus 12, sumber penghasilannya di bawah 600 per bulan. Untuk kandidat yang ketiganya, Epul belum cari sih Bu, soalnya mau ke Pasar Pagi Cirebon, mau ngambil satu keluarga, tapi nggak enak sama teman-temannya, nanti disangka ngebagiin sembako atau apa gitu. Terus ada lagi mau nargetin satu penjual es juga, tapi dia jarang jualan gitu Bu. Jadi yang ketiganya belum cari Epulnya. Maaf ya Bu. Itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kelompok ini sudah selesai ya? Slide-nya boleh tolong ditutup. Ya Bu, siap. Tapi waktunya juga selesai nih Bu, 10.40. Memang udah selesai sekarang? Iya. Oke. Lah, coba slide-nya tolong ditutup. Yang belum presentasi kelompok berapa? Sisanya Bu, dari 5 sampai seterusnya. Kenapa? Yang baru selesai presentasi itu 1 sama 4. 1, 2, 3, 4. Satu yang belum presentasi berarti kelompok berapa? Sisanya 5 sampai seterusnya. 5 dan seterusnya. Iya. Kita ada berapa kelompok? 8 ya kita ya. Oh, nggak salah 8 deh. Oke. Nah, yang belum presentasi kira-kira mau kapan waktunya? Nggak cukup nih waktunya sekarang. Kalau nanti malam, depan, Bu. minggu depan kita sudah bahas proposal. Minggu depan kita udah bahas proposal. Nanti malam bisa nggak? Nanti malam? Ada kuliah. Kalau Ya malam, kuliah Bu. Nggak iya bisa, Bu, soalnya ada kuliah Bu. Kalau Kuliah sore? Bu. Kalau sore? Sore juga Video Bu, aja, Bu. ada kegiatan saya Bu. Yang lain Dibikin sore bisa nggak? video aja Bu. Bikin Dibikin video aja video. kali Bu. Kenapa? Dibikin video. Maksudnya yang belum presentasi bikin video gitu untuk presentasi. Ya benar. Yang lain gimana? Kalau misalnya malam itu ada kelasnya jam berapa? Sore habis asar jam 4, 1 jam aja, jam 4 sampai jam 5 begitu? Jam 4 sampai jam 5 bisa ya? Halo, teman-teman? Mohon izin Bu, itu untuk yang presentasi aja apa semuanya Bu? Semua dong, kan tadi pas presentasi temennya yang lain juga udah ngikutin. Jadi semua, jam 4 sampai jam 5 ya? 1 jam aja? Bisa? Ridwan pindahan kos Bu. Jam 3 Bu, sampai jam 4. Kalau saya jam 5 ada kelas. Oke, jam 3 sampai jam 4, Ridwan pindahan kosannya nanti dulu gimana Ridwan? Atau sambil ini aja Ridwan, sambil mendengarkan ya Ridwan ya? Boleh Bu, paling masih di perjalanan. Oke, jam 3 sampai jam 4 ya teman-teman ya, nanti sore ya? Sebentar Iya Bu. Bu. Oke, baik. Ibu maaf, Bu. Ya, kenapa Tan? Kalau nggak hari ini bisa nggak Bu? Maksudnya ambil hari lain gitu, tapi waktunya di sore atau malam juga nggak apa-apa. Kenapa Tapi jangan Intan? hari ini karena dari yang saya lihat juga kayaknya masih banyak yang belum bisa gitu Bu hari ini. Ada yang kuliah dari sore, ada yang kegiatan UKM juga Ibu. Kalau besok mau jam berapa?
gimana nih yang lain kalau besok bisa nggak? Boleh. Besok boleh besok. Boleh aja. Mau jam berapa? Sore ya. Pagi? Pagi nggak bisa. Sore Jadi aja. bisa Bu, kalau mungkin pagi. sore kali Bu. Sore kali ya Bu. kalau Habis asar. Oke, berarti besok jam 3:30 ya. 3:30 kan habis asar. 4:30 sampai 4:30 ya. Oke, Bu. On Iya, time Bu. ya. Iya Bu. On time. Tadi yang usul untuk besok tadi siapa? Intan ya? Intan nanti tolong diumumkan di grup. Besok kita kuliah lagi dari jam 4:30 sampai jam 4:30. Jangan lupa Intan umumkan di grup. Lalu teman-teman yang PPT-nya tadi belum lengkap, kelompoknya Zen, Diki, dan kelompok yang belum lengkap juga dilengkapin datanya ya. Yang dipresentasikan tadi dimasukkan Ya, ke Bu. PPT. Ya, yang dipresentasikan Ya. yang dipresentasikan tadi dimasukkan ke PPT supaya PPT-nya jelas ya. Baik, Bu. Baik, begitu ya teman-teman ya. Ya, siap Bu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq, fastabiqul khairat. Sampai ketemu besok jam 3:30 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum Ya, sama-sama.